ورسوله ولا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Anda sekalian jemaah masjid, yaitu salam yang semoga salam keberanian beserta mohon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjalani bacaan kita, kajian kita dan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin atau kesan dari kitab Minhajul Qasidin. Kesan ini bersama seorang imam. Sehingga apa yang diperkatakannya perbuatan yang bisa kita jadikan contoh manfaat tidak hidup itu seorang al-Qawmi, seorang perilaku, namun yang berkembang habari, di wilayah Baitul Maqdis. Terus kemudian beliau Allah apa itu bintangnya agama yang bernama Ahmad bin Abdurrahman bin Qudama al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Semoga rahmatinya dengan rahmat yang luas, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Dan semoga ilmunya ini bermanfaat untuk kita di dua negeri, yaitu di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih pada bab perbedaan antara pelit dan dermawan. Kapan orang bisa disebut pelit, kapan orang bisa disebut dermawan, atau kapan orang tidak lagi bisa disebut pelit walaupun tidak bisa disebut dermawan. Wa amal lazim bi tariqil mu'ati. Adapun yang lazim, yang umumnya, seseorang itu tidak disebut pelit dari sisi muru'ah. Dan muru'ah itu harga diri, kehormatan, bukan dari sisi agama ya, tapi dari sisi muru'ah. Fa'watahu al-mutawaiqah, yaitu, ini definisinya belum selesai, yaitu orang yang meninggalkan mutoyaqah itu mirip, serba mirip banget. Misalnya anaknya kebutuhan jajannya sehari 10.000 dikasih 2.500. Ini kan membuat anak susah gerak. Misalnya teman-temannya, dia mampu, dia kasih 15.000 pun mampu, 20.000 pun mampu, tapi dikasih 2.500. Dengan teman-temannya jajan itu dia harus bingung. Ini dengan 2,5 ini buat apa? Ini namanya membuat sempit, membuat susah, membuat geraknya nggak bisa luas. Dia meninggalkan itu. Jadi memang keperluannya 10.000 dikasih 10.000. Tapi walistik kesalahan muhkirat atau muhkarat, tapi dia itu sangat teliti terhadap hal yang sepele. Misal anak ini pengen beli layang-layang, maka dia cek dulu sebenarnya ini anak butuh nggak. Jangan dulu ini lagi musim hujan, nanti bakal kayak gitu namanya benar-benar benar-benar mau pengeluaran itu benar-benar dihitung ini butuh atau enggak. Dan kadang kita juga mudah mencoba teman-teman kayak gini. Fa'inna dzalika yastanbi, yang sedemikian itu tercela. Kalau dia sampai sebegitunya itu tercela. Wa yakhtalifu dzalika bi ikhtilafil ahwali wal ashkhas. Tapi dalam hal ini itu semua orang itu berbeda. Tidak semua keadaan dipukul rata, nanti tergantung posisinya. Misal ada orang sangat teliti
dalam masalah pengeluaran saat safar aja wajar, bekalnya kan terbatas. Kalau dia ini perlu nggak, ya saat itu nggak dicela dia, saat itu tidak dicela. Posisi di rumah duitnya melimpah, nah terus kemudian dia melakukan apa istilahnya sampai mirip gitu, benar-benar cross-check ini betul butuh atau tidak. Ini mungkinnya stabil sesuatu yang tercela. Misalnya istrinya mau beli pot bunga, nah pot bunga untuk tanaman aglonema itu mohon maaf ya teman-teman, tapi aglonema itu kan kasih pot segini aja yang jenengan semua tahu ya, atau kita nyebutnya apa ya bahasa Jawanya itu aglonema, kalau semalam pot segini cukup lah. Ternyata istrinya pengen yang lebih gede dikit, harganya beda 1.500. Jangan itu kayak gitu tuh keterlaluan ya, stabil sesuatu tercela. Tapi fakat ya stabil minal ghanimah la ya stabil minal fakir. Bisa jadi hal itu tercela buat orang kaya, tapi tidak tercela untuk orang yang fakir. Nah, kalau fakir itu wajar. Bahkan mungkin dia bilang jangan pulang dulu, kita perlu buat ini nih, anak udah kelas 6 kita lagi mondok. Nah gitu mungkin nggak tercela mungkin. Nah tapi masya Allah zaman sekarang ini saya kalau melihat itu senang gitu. Ada teman keterima anaknya itu di sebuah pesantren, dia nggak sanggup untuk bayar uang infak sarana itu, masuk pertama itu nggak sanggup. Kalau bulanan sanggup, kalau itu nggak sanggup. Kemudian teman-teman yang lain tahu terus pada patungan. Terus tak tanya gimana, udah ini belum? Alhamdulillah sudah ada yang ngikuti. Jadi ternyata ada yang mau ngasih, masya Allah. Ya ini kan mudah-mudahan mungkin usia umat Islam makin panjang di Indonesia. Mudah-mudahan. Wa yastakbihu minar rajuli al-mutayaqta li ahlihi wa aqaribihi wa jirani ma la yastakbihu minal ajhalim. Jadi terkadang orang itu dianggap tercela ketika dia itu serba ngirit, serba mengurangi hak istilah kita untuk keluarganya, untuk kerabatnya, untuk tetangganya, tapi itu tidak tercela untuk orang luar. Nah, tidak tercela untuk orang luar. Jadi enggak untuk orang luar bisa jadi enggak, tapi untuk keluarganya, tetangganya, nah kerabatnya ini tercela. Saya pernah dapat cerita ada seorang adik yang punya kerjaan bagus, kebetulan lagi butuh duit gede, yang insya Allah pasti bisa bayar. Nah, pinjam ke kakaknya punya duit melimpah. Nah, ini kakaknya begitu pinjam, terus kemudian dia bertanya, padahal dia kerja kakaknya, nanti ya tak ngomong sama mbakmu, maksudnya sama istrinya. Waduh, kayak gini ya berlebihan juga. Masa seorang suami harus isi istrinya kalau dia kerja terus sambungkan duit istrinya. Nah akhirnya ya adiknya tersinggung, nggak usah aja lah mas, semua jalan-jalan mas. Lanjut lagi, fal bakhilul ladzi yamna'u ma la yanbaghi ayyamna. Nah itu kan maksudnya mutoyaqah ya, agak perhitungan sedikit. Nah orang yang pelit itu definisi simpelnya adalah dia tidak mau mengeluarkan hal-hal yang harusnya dikeluarkan. Dia mencegah dari hal-hal yang seharusnya tidak dicegah. Maksudnya pekan ini kan ada orang udah satu pekan istrinya ngirim, nah sayurnya itu aja, kalau nggak sayur bayam, sayur kangkung, sayur asam, sayur sop, udah muter aja. Tiba hari Ahad misalnya, ini setelah hari keluarga, ya nggak apa-apa lagi, banyakin dikit uang belanjanya. Nah, dia beli daging lah, atau beli ayam, atau beli apa. Nah ini harusnya dia mampu untuk keluarin itu, tapi ditahan. Nah ini disebut pelit, imma bihukmi syar'i aw lazimil qur'ati. Entah itu dari sisi hukum syariat atau dari sisi harga diri, kehormatan. Orang kalau terlalu gitu kan kehormatannya jatuh. Jadi mari kita lihat, masya Allah, syariat itu tidak kaku, melihat budaya itu jadi hukum. Makanya kalau nggak salah, coba nanti duduk di sini.
Dasar hukum yang kelima, hukum besar dalam ilmu usul fikih dalam mazhab Syafi'i itu bunyinya gini, al-adatu muhkamatun. Adat itu bisa dijadikan hukum adat. Nah, ya itu bisa diterapkan dalam banyak hal. Misalnya gadis-gadis Semarang ini kalau dinikahi maharnya lazimnya berapa, itu bisa jadi adat ketika akad nikah itu tidak menyebutkan mahar atau apalagi nafkahnya lazimnya seberapa untuk keluarga seperti ini, keluarga seperti ini. Nah, lanjut lagi, wa man qama bi wajib syar'i wa lazimil muru'ati faqad tabarra'a minal bukhli. Barang siapa yang sudah menunaikan sisi syariatnya, wajib syariat itu kan dalam hal harta cuma dua gitu kemarin, zakat sama nafkah. Nah, terus kemudian sisi kehormatannya juga sudah ditunaikan, sisi harga dirinya, maka dia telah terlepas diri dari sifat bakhil. Ya, ini penting. Kalau kita terlepas dari sifat bakhil itu penting, kan bakhil itu, mohon maaf, disebutkan di banyak ayat yang termasuk dosa. Bahkan ada ancaman di akhirat kan, nanti yang dipelitkan itu jadi kalung, dipakaikan di neraka. Itu berarti kan dosa besar. Ancamannya seperti itu. Nah, lakin la yantasifu bi sifatil judi malam yabtul ziyadatan ala dzalik. Tapi orang itu tidak bisa disifati dengan sifat dermawan selama dia tidak melebihkan dari yang itu. Nah, Allah Ta'ala misalnya lazimnya istrinya itu dengan 3 anak setiap hari dikasih uang belanja 3 anak berapa kira-kira pasti sebesar 3 anak mungkin 100.000 lah. 3 anak anaknya gede-gede dengan uang jajannya semuanya 100.000. Nah, ini kalau dikasih 100.000 berarti dia sudah tidak pelit. Tapi kalau disebut dermawan kalau dia ngasih lebih, Allah Ta'ala kayak dalam mazhab Syafi'i itu uang belanja yang dikasihkan ke istri jika sisa itu hak istri, jika sisa itu hak istri. Misalnya beras dikasih sekarung untuk sebulan, ternyata sisa itu kalau nggak salah kata usahanya itu udah hak istri, mau dijual dia boleh. Nah, tapi kalau kita kan, kalau istri-istri di Indonesia luar biasa, beras sisa yang dipakai untuk berikutnya, mereka tidak menjual uang luar biasa. Nah, kalau mau sebagian ulama salafus berhukum al-jawad, orang yang disebut dermawan, huwa alladhi yu'ti bila manin. Dia itu yang ngasih tanpa ada omongan jelek, maksudnya gitu-gitu kan, namanya suatu ucapan perbuatan yang buruk. Wakilah huwa alladhi yafrahu bil iqta. Ada ulama salaf yang lain lagi mengatakan, yaitu ketika dia ngasih dia senang. Itu berapa kali kita lihat ya, ada orang ngasih itu, maaf nggak banyak dan sebagainya atau apa, itu dia senang. Fa'amma ilatul bukhli fa'alam anna sababal bukhli hubbu al-mal. Adapun obat pelit, sebelumnya ketahui dulu bahwa sebab orang pelit itu adalah cinta harta. Sebabnya itu, pada cinta harta kemarin itu kita sepakati tercela. Cinta harta tercela. Walau ilmani sababan, orang cinta harta itu sebabnya dua. Kata bahaya berikutnya, salah satu dari keduanya, atau yang pertama, hubbus syahwatil lati la usula ilaiha illa bil mal ma'atulil amal, yaitu kecintaan syahwat kita pengen memperturutkan syahwat, tapi gak bisa kita perturutkan kecuali dengan harta, terus kemudian angan-angannya tinggi. Nah, misal orang sudah beli rumah, dia kebutuhannya kan rumah, udah beli rumah, udah enak dan sebagainya, cuman kebaruan di sebelahnya itu ada kamplingan kosong. Terus dia bikin, kayaknya kalau kamplingan ini kebeli cakep nih, nanti dibikin rumah buat kalau ada tamu nanti di situ, buat nanti kalau ada keluarga di situ kita pakai, bukan kebutuhan lagi aja. Mulai nabung. Nah, kadang seperti itu menjadikan orang cinta terhadap kamplingan sebelah, menjadikan dia beli. Angan-angannya jadi panjang. Itu nggak bisa didapatkan kecuali dengan
duit. Wa in kana qasiral amal wala walad. Tapi ketika angannya pendek, tapi dia punya anak, nanti kebutuhan anak, nanti kebutuhan anak, nanti kebutuhan anak, begitu terus. Fa innahu yaqumu maqamatul lil amal. Maka ini sama dengan angan-angan yang panjang. Nah, itu sebab pertama. Nanti kalau sudah tahu sebabnya, kalau dihilangkan nanti nggak pelit. Kalau dihilangkan, nah dan cinta dunia juga lah ini yang menyebabkan orang sholatnya tidak khusyuk. Pasti karena cinta dunia. Gak ada ceritanya orang nggak masuk surga. Nanti kalau aku mati gimana? Nanti dalam barzakh gimana? Pasti karena dunia. Asani yang kedua, ayyuhibba ainal mal. Dia suka zat mal itu. Ada orang suka duit, memang suka duitnya, bukan karena pengen beli ini beli ini. Enggak, dia suka duitnya. Saya pernah dapat cerita dari seorang orang lah pokoknya aja. Saya kalau menyebut guru saya kok kayaknya gak enak nanti mau cerita aib. Dia cerita, kalau gak nyebut nama gak apa-apa ya kali ya. Adiknya itu, cerita adiknya. Kalau saya, dia cerita, saya itu tiap hari bisa nabung sekian. Saya senang itu kalau melihat rekening itu nambah. Dulu kan belum ada ATM ya. Zaman saya masih usia SMP belum ada ATM. Saya senang gitu. Tapi kalau adik saya beda. Dulunya kan sudah pintar nyari duit. Adik saya itu nggak suka nabung di bank. Dia lebih suka melihat fisiknya. Tiap hari dilihatin di itu, dilihatin di itu. Ah itu, saya ada memori itu bagi sementara. Nah, itu namanya hukum ainil mal. Dia senang zatnya. Nah, ada orang punya perkutut zaman dulu kan ya, dijual, ditawar maksudnya ditawar berapa pun nggak dikasih. Sam, konon ya saya nggak tahu legendanya, sampai diantarin mobil, nggak mau juga. Nah, tapi betul besoknya, tapi kisahnya tahu besoknya perkututnya mati. Kasian banget ya. Tapi nggak tahu di Semarang itu ada dia perkutut di jalan-jalan kan ditangkapin. Jalan-jalan itu. Banyak pergi berjalan perkutut pada makanin nabi itu kerikil atau apa saya nggak tahu. Saya tuh sampai lewat itu kalau melihat perkutut tak dorong motor saya biar nggak kabur. Karena itu pemandangan luar biasa banget. Yang ada perkutut di tanah nggak ditangkap. Orang Semarang kaya-kaya lah dia tidak penting. Nah lanjut lagi. Faminan nasi man ma'ahu ma yakfihi bi baqiyati umrihi. Jadi ada orang, kita habiskan sampai sini Pak ya, yang sudah punya duit yang kira-kira akan cukup dia pakai sepanjang usianya 21. Dengan banyak dengan gaya hidupnya itu cukup. Nah sampai sepanjang usianya lalu nasara ala majar ada tubi oh yang dulu ma'ahu ahnaf. Andaikan dia itu mencukupkan diri seperti kebiasaannya. Biasanya ini hari Ahad kesiran gitu dengan uang yang ada itu cukup, tapi dia masih tersisa ribuan. Kata alaf itu, mohon maaf Bapak Bi, dulu bilangan tertinggi dalam hitung-hitungan Arab itu 1000. Nah, bilangan tertinggi itu 1000. Kata sejuta itu gak ada. Miliun kan istilah kita miliun, bahasa Arabnya miliun. Miliun itu serapan. Miliun itu serapan dari kata mungkin dari Inggris, bahasa Inggris mungkin. Nah, lalu orang-orang menyebut sejuta gimana? Ya kata 1000-nya didobeli alfu alfen ya, gitu. Sejuta. Kalau 1 M alfu alfi alfin ya didobel-dobel gitu Pak. 1 triliun ya terus aja kayak gitu dobel-dobel. Nah, jadi angka tertinggi 1000. Mohon maaf, minggu sedikit khairu min alfi syahrin. Nah, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu mohon maaf, kata para ulama ada yang ngomong itu bukan 1000 bulan, memang bilangan tertinggi itu maksudnya. Oh itu bilangan tak terhingga, bilangan tak terhingga. Nah ma'ahu alam dia punya ribuan, maksudnya dia punya duit banyak sampai nggak bisa ngitung. Nah dulu tahun 2000-an itu ada orang Arab kaya sekali. Kalau sekarang mungkin lebih parah lagi mungkin. Pernah ditanya waktu ngisi seminar itu, nah duitmu berapa? Hitung lama sampai setengah jam lebih. Ketika selesai,
Ini pertanyaan mau tak jawab saat kamu nanya atau hartaku yang sekarang. Masya Allah. Saat kamu nanya tadi atau hartaku yang sekarang tidak berubah lagi. Itu orang zaman dulu, zaman sekarang mungkin lebih susah lagi gitu ya. Perkembangan uangnya mungkin lebih ini lagi. Nah, orang dengan seperti ini wa yakunu syaikhan la waladatu. Nah, dan qadarullah dia itu sudah, maaf ini saya menerjemahkan, sudah sepuh dan dia tak punya putra. Nah, thumma la tasma'u nafsu bi ikhrajil wajib alaihi. Kemudian dia enggak mau mengeluarkan harta yang memang kewajiban dia, wala bi sadaqatin tanfa'u, dan enggak mau mengeluarkan sedekah yang mana sedekah itu bermanfaat untuknya. Semua kalimat ulama gitu. Sedekah itu intinya bermanfaat untuk kita yang bersedekah. Nah, tidak terus kita melulu untuk isi fakir miskin itu enggak, tapi untuk kita. Wa ya'lamu annahu idza mata akhadahu, dan dia tahu kalau dia mati nanti hartanya itu diambil oleh musuh-musuh, oleh orang-orang yang dia suka. Audu'a in kana madfunan, atau harta itu akan sirna ketika dia dikubur, sudah dikubur. Wa hadza maradun la yurja. Kalau udah kayak gini itu, ini penyakit yang tidak bisa dihadap kesembuhannya. Kalau udah cinta dan hartanya itu ya, ini harus murni Allah yang apa ya, yang langsung terjun. Ada disebutkan dalam kitab apa gitu, saya nggak tahu soalnya ya. Dulu saya pernah belajar itu kitab apanya. Ada orang itu kikir sekali, nggak pernah mau sedekah, nggak pernah mau ini mau itu, kaya padahal. Setiap hari itu ada orang fakir lewat tempatnya, minta-minta, dan selalu dikasih roti bekas yang sudah bau. Itu mungkin dia pernah dengar. Itu dia ceritanya bukan ngasih buang nih. Nah, singkat cerita, qadarullah dia itu apa ya, kehujanan terus berteduh di kuburan. Berteduh di kuburan itu nggak tahu dari kitab atau dari mulut usahaannya apa ya. Di kuburan terus dia berteduh, ada dia. Kuburan kan kadang dibangun Pak. Kita tapi sedang tidak bahas hukum membangun kuburan. Dibangun dari berteduh di situ. Lama waktunya sampai ketiduran. Begitu tiduran dia mimpi karena dia itu masuk neraka. Masuk neraka dan jilatan api neraka itu pengen menyentuh. Setiap menyentuhnya dia tolak dengan potongan roti basi tadi, sehingga nggak kena. Atau ceritanya berarti nggak kena. Setelah itu dia terbangun, Masya Allah, ternyata sedekahnya bisa membebaskan dari api neraka. Setelah itu dia jadi dermawan sekali. Padahal roti basi. Nah, kalau itu memang cerita itu benar, nah Allah ilhamkan seperti itu, nah berarti harus murni campur tangan Allah. Orang yang kayak gitu jadi dermawan harus dengan cara mungkin diantaranya seperti itu. Wa mithalu dzalika mithalu rajulin ahabba syakhsan. Misal seperti itu, misal bapaknya seperti orang cinta seseorang, suka, sayang. Nah, Pak pejabat lah misalnya. Falamma ja'a rasulahu, ketika utusannya datang, ahabba rasul, dia kemudian lebih suka ke utusannya itu. Wa nasiya mahbubahu, dia lupa dengan yang utus orang itu, yang dicintai, orang yang dicintai pertama itu. Washtaghala bir rasul, dia terus kemudian sibuk dengan utusan itu. Ya Allah, ada kayak gitu. Fa inna dunya rasulun muballighun ila hajat. Dunia itu ibaratnya rasul, utusan yang akan menyampaikan kita kepada kebutuhan kita. Berarti kalau ada orang yang celah dunia, fix dia salah. Dengan dunia kita akan dapat kebutuhan kita. Maksudnya akhirat, ya, maksudnya negeri akhirat. Fa yuhibbu ad-dananiyya wa lidhatiha. Dia suka dinar-dinar, suka duit zatnya, dia suka zatnya. Wa nasiyal hajat, dan dia lupa hajatnya, kebutuhan akhirat nanti itu dia lupa. Wa hadza ghayatul dhalal. Beliau tidak mengatakan wa hadza ghayatul jahl, ini adalah kebodohan yang sangat, tapi wa hadza ghayatul dhalal, ini kesesatan yang sangat udah keras banget. Tapi nah Bapak kurang lebih itu yang bisa kita bacakan untuk pagi ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas langsung obat pelik itu dengan apa. Ini cuma satu baris ini. Nah, insya Allah kita baca di pertemuan berikutnya.
Tapi ila huna naktafi dan sanaya doa faratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.